Salam sejahtera bagi kita semua, Yahoo! Puji syukur kepada Tuhan di mana telah diberikannya kesempatan kepada saya untuk dapat berbagi informasi tentang tipes melalui ceramah ini. Terima kasih atas waktu yang rela saudara-saudari sekalian berikan untuk mau mendengarkan ceramah ini. Saudara-saudari sekalian, tentu kita sudah cukup familiar tentang penyakit tipes. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sering diderita oleh masyarakat Indonesia. Bahkan saya sudah pernah menderita penyakit ini beberapa tahun yang lalu. Penyakit ini begitu sangat rentan terhadap anak-anak, dan bahkan penyakit ini merupakan penyakit yang menular. Tetapi bukan berarti orang dewasa tidak dapat menderita atau terinfeksi penyakit ini. Tipes atau disebut juga sebagai demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella type. Penyakit ini begitu mudah menginfeksi manusia karena dapat menular melalui makanan yang telah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella type. Melalui data Halodoc pada 27 Mei 2020 menyatakan bahwa di Indonesia setiap tahunnya kira-kira ada 100.000 orang yang terjangkit penyakit ini. Bahkan jika secara global menyatakan melalui data WHO bahwa diperkirakan ada 11-20 juta orang yang terserang tipes atau demam tifoid. Melalui jumlah tersebut, terdapat 128.000 hingga 161.000 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Penyebab utama dari penyakit ini sendiri adalah infeksi bakteri Salmonella type yang dapat kita temukan jika kita jajan sembarangan, jika kita kurang memperhatikan kebersihan makanan, dan juga jika kita menggunakan toilet yang kotor. Nah, penyakit ini dapat menginfeksi anak-anak ataupun orang tua. Namun pada dasarnya gejala yang ditemukan pada anak-anak dan orang tua itu berbeda karena gejala tipes ada yang berat dan juga ada yang ringan. Nah, hal ini bergantung pada kondisi kesehatan, usia, dan juga sejarah vaksinasi dari sang penderita. Nah, masa inkubasi dari bakteri Salmonella type ini sendiri adalah 7 sampai dengan 14 hari, yang dimulai ketika bakteri masuk ke dalam tubuh hingga bakteri menimbulkan gejala. Menurut para ahli WHO dan juga National Institute of Health, menyatakan jika penderita sudah terinfeksi penyakit ini, maka dia akan menimbulkan atau merasakan gejala-gejala seperti yaitu demam tinggi dan berkepanjangan, perasaan tidak enak badan, sakit perut, diare yang parah, muncul bintik-bintik merah kecil di bagian dada dan perut, mimisan, perasaan lamban dan lemah, kemudian juga merasakan sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan, kemudian juga sembelit atau kadang-kadang diare, kemudian juga kelelahan yang parah, kemudian kebingungan atau delirium, kemudian melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada atau halusinasi, kemudian juga kesulitan memperhatikan atau attention deficit, dan juga feses darah. Saudara-saudari sekalian, ketika penderita sudah terinfeksi dan juga merasakan gejala-gejala tersebut, maka harus segera diberikan pengobatan sejak dini. Jika penderita melakukan pengobatan di rumah sakit, maka ia akan menerima pengobatan dengan antibiotik yang diberikan dengan cara suntikan, dan juga menerima cairan dan juga nutrisi melalui infus jika diperlukan, dan operasi jika diperlukan jika telah terjadi komplikasi pada tubuh pasien yang membahayakan nyawa, seperti yaitu pendarahan pada saluran pencernaan. Nah, namun jika penyakit ini jika sudah cepat dideteksi dan gejalanya masih tergolong ringan, maka penanganannya dapat dilakukan sendiri di rumah, yaitu dengan mengonsumsi tablet antibiotik selama 1 sampai dengan 2 minggu, dan ada baiknya tidak menghentikan konsumsi sampai obat benar-benar habis untuk memastikan bakteri sudah benar-benar hilang dari tubuh kita. Nah, saudara-saudari sekalian, begitulah cara penanganan atau menangani penyakit tipes yang disebabkan oleh bakteri Salmonella type. Namun akan lebih baik jika kita melakukan pencegahan agar bakteri ini tidak menyerang tubuh kita. Cara pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan
Yang pertama, vaksinasi, yaitu vaksin tifoid yang memang tidak dapat memberikan perlindungan 100%, tetapi dapat di mana tingkat infeksinya tidak separah orang yang belum divaksin. Kemudian juga dengan cara kita mencuci tangan, meminum air yang matang, dan juga kita memperhatikan kebersihan makanan dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita. Saudara-saudari sekalian, kita sudah sama-sama tahu bahwa memang penyakit ini begitu sangat dekat dengan kehidupan kita. Siapa yang menyangka jika kita terinfeksi penyakit ini dari makanan, atau mungkin orang lain, atau mungkin dari diri kita menularkan kepada orang lain. Nah, sehingga kita harus betul-betul waspada terhadap penyakit ini, seperti dengan melakukan pencegahannya, salah satunya yaitu melakukan vaksin tifoid. Nah, menjaga tubuh adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai ciptaan Kristus yang telah diberikan kepercayaan. Sehingga kita harus memastikan kehidupan kita sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Melalui diri sendiri, kita harus mencerminkan kehidupan yang memahami eksistensi kita di hadapan Allah, sehingga tubuh kita ini pun dapat terjaga dan juga dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan tindakan yang kurang menyenangkan. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya Aho.